Saat wanita ini membuka matanya, ia pun melihat sebuah kota di atas awan. Lalu pria bernama Rizwan ini berkata, selama kau di Amerika, apakah kau pernah melihat ini? Dan wanita ini berkata, jika ini adalah pertama kalinya ia melihat pemandangan sangat menakjubkan itu. Lalu wanita ini bilang, maukah kau menikah denganku? Rizwan yang sangat mencintai Mandira tersipu malu mau dengan ucapan yang dikatakan Mandira. Saat ketika Rizwan meminta restu kepada sang adik berkata, jika kau tak boleh menikahinya karena ia beragama Hindu dan kita adalah seorang Muslim. Banyak perbedaan antara kita dan mereka, tapi Rizwan berkata tak ada perbedaan. Perbedaan hanya ada dua, yaitu orang baik dan orang jahat. Dan pernikahan beda agama itu pun digelar. Saat malam pertama, pasangan suami istri ini sangat terlihat canggung sekali dan mereka pun menjadi keluarga yang utuh. Salonnya pun diberi nama Mandira Khan yang diambil dari nama belakang Rizwan. Malam harinya Mandira ditelepon oleh seorang teman. Mandira menyuruh Rizwan untuk menyalakan televisi, dan apa yang terjadi? Serangan teroris terjadi di Manhattan. Menara kembar New York ditabrak dua pesawat. Pembawa berita memastikan ini adalah serangan yang sudah direncanakan. Atas serangan itu, beberapa tempat para muslim menjadi sasaran dan diserang oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, banyak orang muslim sana rela mengganti namanya untuk menghindari kesan rasial di Amerika karena pandangan yang salah terhadap masyarakat muslim. Karena Rizwan beragama muslim, itu pun terimbas kepada keluarganya, dari Samir yang diganggu di sekolah hingga pendapatan salon yang merugi. Tak hanya itu saja, di sekolah Samir diganggu oleh para bocah pembuli di sana. Pukulan dan hantaman yang diterima oleh Samir membuatnya terjatuh di tengah lapangan. Riz, teman Samir, diancam oleh para pembuli untuk berkata ini tak pernah terjadi dan meninggalkan Samir sendirian di sana. Samir lalu dibawa ke rumah sakit, tapi sayangnya nyawanya tak dapat diselamatkan. Dengan cucuran air matanya, Mandira pun memberitahu kepada sang suami jika anaknya telah tiada. Ia pun mendatangi TKP, lalu Mandira marah kepada Rizwan jika ia telah salah menikahi Rizwan yang seorang muslim dan menyuruhnya untuk pergi menjauh darinya. Tapi dengan kepolosan Rizwan berkata, kapan aku bisa bertemu kembali denganmu? Karena pertanyaan Rizwan itu, Mandira semakin marah dan berkata, jika kau ingin kembali kepadaku, katakan kepada semua orang di dunia jika Islam bukanlah teroris dan temui Presiden Amerika, lalu bilang jika Samir anaknya bukanlah teroris. Jika kau telah melakukan itu, kembalilah kepadaku. Itulah alasan Rizwan untuk bertemu dengan Presiden Amerika. Terlihat Rizwan sedang sholat di tengah lapangan. Ia pun menjadi perhatian para penumpang yang berada satu bus bersamanya. Perjalanan panjang akan dilakukan Rizwan untuk bertemu dengan Presiden Amerika. Di sisi lain, sang istri terus mendatangi kantor polisi untuk menuntut keadilan atas kematian sang anak. Tapi polisi berkata jika tak ada saksi dan bukti yang kuat untuk menemukan pelakunya. Karena tak mendapatkan jawaban, ia memutuskan untuk mencarinya sendiri. Ia pun mulai dengan menyebar selembaran kertas, berharap ada siswa yang tahu pas kejadian itu. Teman Samir sebenarnya tahu yang telah terjadi, tapi dia hanya diam saja. Rizwan telah sampai di Los Angeles, membuat rencana untuk bertemu dengan Presiden. Rizwan menyempatkan diri ke masjid untuk berzikir. Tibalah kedatangan Presiden di sebuah kunjungan kampus di sana. Rizwan ikut membaur di sana. Media-media siap meliputnya. Presiden keluar dari mobil dengan penjagaan yang sangat ketat.